Oke, video kali ini kita akan mempraktekkan praktikum kedua. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat fungsi keanggotaan dan menghitung derajat keanggotaan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan kita akan menggunakan library Scikit Fuzzy. Ya, di e-learning silahkan Anda download materinya. Ada dua file yang nanti akan kita gunakan untuk mencoba mempraktekkan membuat fungsi dan menghitung derajat. Ya, silahkan Anda download. Ada praktek 2A dan praktek 2B. Seperti yang sudah Anda lihat, ada dua file. Nah, lalu Anda siapkan, Anda buka dua file tersebut menggunakan editor. Kemudian Anda siapkan Google Colabs Anda. Ya, kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya. Baik, pada baris paling akhir ini kita akan mulai menambahkan, ini tulisan akan saya tempelkan dulu, praktek 2A ya. Saya tempelkan, shift enter. Nah, lalu untuk kita bisa memulai praktikum 2 ini, kita membutuhkan library. Ya, ini dua baris ini Anda copy, Anda paste. Library Scikit Fuzzy itu perintah untuk kita menginstal library tersebut pada Google Colabs kita. Anda shift enter. Kita tunggu, nanti dia akan mendownload lalu menginstal. Oke, sukses. Lalu berikutnya kita akan mengimport library untuk kita dapat mulai menggunakannya. Kita menggunakan library NumPy seperti sebelumnya, lalu kita menggunakan library Scikit. Scikit ini yang barusan kita install ini. Kita import, kemudian kita buat initial fuzz. Kita juga membutuhkan matplotlib untuk menggambar kurva, ya, representasi nilai. Bisa menggunakan linear naik, linear turun, nanti trapezium atau segitiga. Oke. Lalu yang berikutnya, seperti kita tahu, tahapan dalam proses fuzzifikasi itu kan menentukan variabel fuzzy, kemudian menentukan himpunan fuzzy, kemudian semesta pembicaraan, lalu menentukan domain. Nah, dari domain itu kan nanti kita baru mulai menggambar atau membuat representasi fungsi keanggotaan. Ada beberapa cara: linear naik, linear turun, kurva segitiga, dan kurva trapezium. Nah, contohnya seperti ini sudah dijelaskan di kelas teori Anda. Nah, yang berikutnya kita akan praktekkan menggunakan library ini. Yang pertama, kita menentukan semesta pembicaraan. Tapi sebelumnya, pada studi kasus karyawan ini, kita memiliki variabel fuzzy sejumlah 3. Apa saja itu? Variabel fuzzy yang pertama adalah umur, gaji, kemudian masa kerja. Nah, himpunan fuzzy-nya adalah untuk umur ada muda, parubaya, dan tua. Gaji rendah, sedang, tinggi. Untuk masa kerja ada baru dan lama. Nah, sedang semesta pembicaraannya di sini kita lihat untuk umur antara 0 sampai 80. Untuk gaji antara 0 sampai 2.500. Untuk masa kerja antara 0 sampai 30. Lalu domainnya di setiap
himpunan fasi ini untuk muda karena menggunakan trapesium, maka domainnya membutuhkan 4 variabel 0, 0, 30, 40. Sedang parobaya kita menggunakan segitiga yaitu 35, 45, 50. Ini adalah domainnya yang nanti akan kita representasikan ke dalam bentuk kurva trapesium dan kurva segitiga, ya. Jadi ini penjelasan tentang apa itu variabel fasinya, himpunan fasinya apa saja, semesta pembicaraannya berapa, domainnya setiap himpunan itu berapa saja, dan nanti kurva yang digunakannya apa. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama kita menentukan semesta pembicaraan terlebih dahulu. Di sini Anda copy. Nah, untuk menentukan atau mendefinisikan semesta pembicaraan ini kita menggunakan fungsi yang ada di NumPy. Ya, NumPy kemudian arrange. Ini tujuannya adalah untuk membuat satu nilai array dengan range 0 sampai 80 dengan step atau dengan jarak adalah 1. Gaji juga sama, masa kerja juga sama. Kita membuat 3 variabel itu untuk bisa disiapkan di memori. Oke, yang berikutnya kita menyiapkan domain dari setiap himpunan fasi. Ya, variabel fasi umur dulu yang pertama. Variabel fasi umur dulu yang pertama. Ini kita jadikan satu saja. Lalu gaji. Lalu masa kerja. Nah, variabel umur memiliki 3 himpunan fasi: muda, parubaya, tua. Muda, representasi yang kita gunakan adalah kurva trapesium. Perintahnya ini fas.trap mf. Kemudian untuk kita mendefinisikan trapesium ini membutuhkan 2 variabel. Yang pertama adalah semesta pembicaraannya, yang kedua adalah domainnya, domain yang sudah kita bahas tadi, apa itu domain. Begitu juga dengan parubaya. Parubaya membutuhkan 2 variabel juga, karena ini menggunakan kurva segitiga triangle, maka membutuhkan 3 inputan angka. Ya, tua adalah trapesium juga. Demikian juga untuk gaji membutuhkan dalam variabel gaji terdapat 3 himpunan: rendah, sedang, dan tinggi. Rendah menggunakan trapesium, sedang menggunakan triangle segitiga, tinggi menggunakan trapesium dengan nilai domain yang bisa Anda lihat pada script. Begitu juga dengan masa kerja membutuhkan 2 himpunan fasi baru dan lama. Semuanya keduanya menggunakan trapesium. Nah, di sini adalah himpunan semesta pembicaraannya. Kemudian ini adalah domainnya. Kita eksekusi supaya terbentuk variabelnya di atas. Lalu yang berikutnya kita mulai memvisualkan. Dari definisi yang sebelumnya kita buatkan gambarnya. Ya, kita menggunakan fungsi matplotlib yang tadi kita definisikan sebagai PLT. Nah, di sini kita panggil ya. Nah, karena kita akan membuat 3 gambar, 3 grafik, maka kita tentukan gambar nanti akan terdiri dari 3 baris dengan ukuran 8,9. Gambar itu masing-masing memiliki identitas AX0, AX1, AX2. Oke. Lalu yang pertama kita definisikan AX0.
Karena AX0 adalah gambar untuk grafis umur, kurva umur, maka karena umur memiliki 3 himpunan fasi, muda, parubaya, dan tua, maka kita akan plotkan ketiga himpunan tadi menggunakan perintah AX0 plot. Nah, AX0 plot ini membutuhkan beberapa variabel. Yang pertama adalah semesta, yang kedua adalah domain, yang ketiga adalah warna garis, kemudian tebal garis, lalu label garis. Demikian juga untuk parubaya, semesta, domainnya, plot semesta, domain tuanya, dan seterusnya. Lalu ini digambar. Begitu juga untuk yang gaji rendah, gaji sedang, gaji tinggi, ya Anda baca di skripnya itu. Labelnya rendah, sedang, tinggi. Kemudian di sini adalah perintah untuk menggambar. Lalu yang ketiga adalah masa kerja, AX2 plot masa kerja baru, masa kerja lama, kemudian judulnya masa kerja, lalu digambar. Lalu yang berikutnya kita akan mulai gambar dengan menghilangkan top atau right access-nya menggunakan perintah ini. Karena ada 3 gambar, maka variabelnya di sini array-nya akan kita tuliskan juga sebanyak 3. Nah, kita eksekusi. Nah, gambar sudah dibuat grafisnya. Untuk variabel fasi umur terdapat 3 domain, ya, 3 himpunan fasi, muda dengan domainnya 0, 0, 30, 40. Untuk himpunan fasi parubaya ada 35, 45, 50, dan seterusnya. Nah, 2A sudah selesai. Kita menghasilkan gambar. Yang berikutnya adalah praktek 2B. Kita mulai menghitung. Jadi menggunakan definisi atau variabel-variabel yang sudah kita siapkan di praktek 2A, kita mulai dapat menghitung. Oke, kita copy dulu judulnya, praktek 2B, saya sisipkan. Nah, untuk mulai kita bisa menghitung derajat keanggotaan di setiap nilai yang nanti kita inputkan, kita membutuhkan sebuah fungsi. Maka masing-masing dari variabel fasi kita akan siapkan fungsinya. Di dalam Python kalau kita ingin membuat fungsi, kita menggunakan perintah def, definisi. Lihat di sini untuk umur kita membuat fungsi dengan nama fungsi keanggotaan underscore umur, kemudian ini nilainya. Karena umur memiliki 3 himpunan, ya, umur memiliki 3 himpunan. Himpunan muda, kemudian parubaya, kemudian tua, maka kita tuliskan di sini menggunakan library fast. Ada fungsi interpret membership, artinya ketika kita memasukkan nilai CRIPS kemudian akan diterjemahkan ke dalam bentuk nilai fasi menggunakan perintah itu, nanti hasilnya adalah nilai fasi. Maka pada fungsi ini akan menghasilkan 3 nilai fasi untuk muda, parubaya, dan tua. Lalu masing-masing nilai itu, karena ini kita merupakan studi kasus tahani, ya, kita perlu menentukan posisi atau status dari umur yang dimasukkan itu, apakah muda, parubaya, dan tua. Maka kita membutuhkan satu pengujian kondisi. Contoh, jika muda, nilai muda, fasi muda lebih besar dari nilai fasi paro, dan nilai fasi muda lebih besar dari nilai fasi tua, maka pasti dia statusnya adalah muda. Demikian juga untuk parubaya dan tua. Nah, ketiga hasil ini, muda, paro, tua,
dan status jadi 4 akan dikembalikan menggunakan perintah return. Nah, kita menyiapkan fungsinya terlebih dahulu supaya lebih mudah nanti menghitung derajat keanggotaan. Oke, kita eksekusi. Lalu juga untuk yang gaji silahkan dieksekusi juga. Penjelasannya juga tidak jauh berbeda. Bedanya kalau di keanggotaan gaji dia statusnya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Lalu untuk masa kerja juga silahkan dieksekusi, disiapkan. Untuk masa kerja statusnya adalah baru dan lama. Oke, kita sudah punya 3 fungsi yang siap kita panggil untuk mulai menghitung derajat keanggotaan. Nah, Anda mungkin masih ingat di pertemuan praktikum sebelumnya kita sudah menyiapkan variabel umur, gaji, dan masa kerja di setiap karyawan sesuai ID-nya. Contoh di sini. Umur 01 ini variabel ya, umur 01 isinya 30. Masa kerja 01 umur nilainya 6. Lalu gaji 01 sebanyak 750. Kita sudah siapkan. Nah, kita akan hitung umur untuk karyawan dengan ID 01 dengan nilai 30 ini. Kalau kita ubah ke dalam bentuk nilai fasi, dia termasuk kategori apa? Ya, apakah muda, paruh baya, atau tua? Nah, itu maksud dari kita menyiapkan variabel dan kita menyiapkan fungsi keanggotaan yang baru saja kita praktekkan. Ya, untuk itu kita sudah mulai bisa panggil. Yang pertama adalah keanggotaan untuk umur. Sudah saya siapkan, Anda coba. Lihat, saya membuat variabel baru umur ID 01 ya. Kita membuat variabel baru umur ID 01. Lalu ini adalah nilai yang nanti ditampung dari hasil pemanggilan fungsi menghitung derajat keanggotaan untuk umur. Nah, umurnya kita isi. Jadi umur 01 berapa? Kita lihat. Umur 01 isinya 30. Sehingga 01 ini akan digantikan dengan angka 30 dan dihitung, kemudian hasil fasinya akan disimpan di umur ID 01 sekaligus statusnya. Kita eksekusi ya. Oh maaf, umur 01 nya belum didefinisikan. Saya ulangi dulu dari pertemuan 1. Jangan lupa Anda eksekusi lagi di sebelum-sebelumnya. Oke, ya. Di praktikum 1 karena kita membutuhkan karyawan .csv, maka kita jalankan lagi setiap perintah yang ada di praktek 1 ya, supaya variabelnya muncul di memori. Ini saya ulangi dulu. Karena karyawan .csv nya di server sana tidak ada, saya tambahkan. Oke, sudah ada karyawan .csv. Lalu saya jalankan setiap baris yang ada di praktek 1. Ini saya jalankan, ini saya jalankan, ini saya jalankan, saya jalankan, muncul array, ini saya jalankan, gaji juga saya jalankan, variabel umur ada, variabel masa kerja ada, variabel gaji ada ya.
praktek 1 kita eksekusi semua. Kalau praktek 2 itu kan sudah ya tadi barusan kita lakukan. Nah, ini muncul error karena umur ID ini tidak atau belum didefinisikan. Itu terjadi karena tadi di setiap skrip pada praktek 1 belum kita jalankan ulang, maka perlu kita lakukan running terlebih dahulu untuk skrip yang ada di praktek 1, seperti yang saya lakukan tadi ya. Karyawan CSV jangan lupa dimasukkan. Nah, ini saya ulangi. Nah, ketika sudah muncul hasil ini, artinya semua variabel yang kita buat di praktek 1 sudah terbaca. Nah, di sini sudah dapat hasilnya. Untuk ID 01 umurnya termasuk muda, ID 02 umurnya termasuk tua. Nah, kita bisa juga menghitung untuk gaji. Anda siapkan. Fungsi keanggotaan gaji, variabel yang dimasukkan adalah gaji 01 dan seterusnya sampai gaji 10. Lalu dicetak. Untuk ID 01 kategori gajinya adalah sedang. Untuk gaji ID 02 kategorinya adalah masuk ke dalam remunerasi tinggi ya. Lalu sekarang yang masa kerja. Masa kerja ID 01 variabelnya juga masa kerja. Ketika kita eksekusi masa kerja ID 01, dia masuk ke dalam fasi himpunan fasi baru. Untuk ID 02 termasuk lama ya. Praktek 2 adalah membuat fungsi keanggotaan dan juga menghitung derajat keanggotaan ya. Nanti hasil dari skrip praktek 2 dan 1 kita akan gunakan pada praktikum ketiga. Jadi ini akan dilanjutkan. Ingat, nanti kalau sudah masuk ke praktikum ketiga, skrip yang ada di praktek 1 dan praktek 2 kita jalankan terlebih dahulu supaya variabel fungsi yang kita tuliskan pada skrip kita eksekusi dan ada di dalam memori. Oke, demikian video penjelasan untuk praktikum kita yang kedua. Terima kasih.